Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
yang terkasih yang saat ini berada di dalam rumah masing-masing, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema beriman di tengah pandemi virus corona. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu ke atas setiap kami, sehingga kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Dengan demikian kami dapat mengikuti acara live streaming ini dengan sebaik-baiknya. Urapi hamba-Mu, pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kasih kuasa Tuhan memampukan kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita kalau berbicara kebenaran firman Tuhan tidak lepas dari akan kebenaran itu di dalam Alkitab. Kita akan baca di dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Markus 12 ayat ke-31, atau tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dunia digemparkan, dunia dibuat dua hal yang kita perhatikan. Pertama adalah membingungkan. Apakah COVID-19 ini buatan manusia ataukah memang ada dan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan umat manusia karena Tuhan punya rencana. Pandemi COVID-19 yang kedua adalah menakutkan. Kenapa saya katakan menakutkan? Karena dunia dibayang-bayangi akan kematian. Karena dunia dihantui rasa takut. Jangan-jangan menimpa saya. Jangan-jangan nanti saya betul-betul tertular akan virus corona ini. Dengan demikian, dunia makin dibayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bukan hanya terjadi di Cina, tetapi di hampir seluruh negeri di dunia ini yang terkena akan COVID-19. Karena itu, di siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah jangan panik. Ignatius Loyola, pendiri Yesuit, berkata demikian, menarik kita ke arah Tuhan, artinya ada pendekatan hidup pribadi kita kepada Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita. Di saat pandemi virus corona ini ada, Tuhan merindukan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan merindukan kita. Kita betul-betul bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita betul-betul membangun hubungan intim lewat doa-doa kita. Tetapi kebanyakan manusia di muka bumi ini, terutama kita sebagai orang percaya, justru kita bingung, justru kita gelisah. Kenapa kita tidak menarik ke arah Tuhan? Kenapa kita tidak makin dekat melekat kepada Tuhan? Karena kita dibayang-bayangi rasa takut, rasa bingung. Apa yang harus saya persiapkan? Banyak orang pergi ke supermarket. Apa yang terjadi? Mereka membeli vitamin C sedemikian banyak. Mereka membeli kebutuhan pokok yang betul luar biasa untuk persiapan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kapan COVID-19 ini akan berakhir? Kapan kita ini akan mengalami sesuatu sama seperti dulu pada saat kita beribadah? Yang kedua, Ignatius Loyola, pendiri Yesuit ini berkata, pada saat panik,
Justru tidak kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi menjauhkan diri. Berapa banyak pada saat kita mengalami kebingungan, bukan kita lari kepada Tuhan, tetapi kita lari kepada kemampuan kita, kepada akal kepikiran kita. Karena itu Tuhan rindu, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat ke-31. Sehingga Tuhan merindukan kita berjalan sesuai dengan perbuatan kita dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari dengan kejadian pandemi virus corona, kita punya iman, kita tidak panik. Kita mari datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita melekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian kita menjadi orang yang hidup dengan yakin bahwa semua ini akan berakhir adanya. Yang kedua, jangan mengkambing hitamkan. Saudara, saat masalah ada, kita bingung. Kita mencari, ini penyebabnya, kamu yang menyebabkan dan lain sebagainya. Yohanes 9 ayat kedua berkata, siapa yang berdosa bahwa orang ini dilahirkan buta? Tanggapan Yesus, tidak seorang pun. Kita tidak boleh mencari kambing hitam dengan COVID-19 ini. Karena penyakit bukanlah hukuman. Jadi jangan menjelekkan dan jangan membenci akan pihak lain. Kita rindu di siang hari ini, kita tidak mencari penyebabnya. Kita tidak mencari siapa yang salah. Tetapi kita yakin bahwa siapa yang berdosa dilahirkan buta. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat kedua tadi. Yesus berkata tidak seorang pun. Yang ketiga, merawat yang sakit. Matius 25 berkata, aku sakit dan kamu datang mengunjungi aku, kata Yesus. Artinya mari kita saat ini yakin bahwa Tuhan mengunjungi kita kalau kita sakit. Mungkin saudara jemaat yang saat ini berada di rumah, engkau mengalami sakit penyakit, percayalah Tuhan ada bersamamu dan menjamah engkau dari sakit penyakitmu. Yang keempat, berdoa. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di sana di tengah-tengah mereka. Itu Matius 18 ayat ke-20. Artinya kita bangun hubungan intim dengan lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Sekarang hamba-hamba Tuhan, hampir semua dari denominasi mana membangun doa ranting. Dibagi dalam jam-jam tertentu, selama 1 jam minimal mereka membangun hubungan intim, berdoa. Supaya bangsa ini dipulihkan, supaya virus corona ini dihancur leburkan oleh kuasa Tuhan sehingga tidak lagi menjangkiti terutama di negeri tercinta. Yang kelima adalah percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita yakin dimanapun saudara dan saya ada, penyertaan Tuhan itu ada pada hidup kita. Kenapa kita takut? Mari kita tidak takut lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita song-song kehidupan ini. Saya simpulkan bahwa dengan iman, Tuhan merindukan kita tidak panik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua tadi katakan jangan mengambing hitamkan, jangan mencari siapa penyebabnya dan apa. Tetapi kita mau koreksi diri kita. Tadi dikatakan penyakit bukanlah hukuman. Jadi jangan menjelekan. Jangan membenci orang. Jangan membenci bangsa lain. Jangan membenci akan saudara kita yang terkena. Yang ketiga, Tuhan ingatkan merawat mereka yang sakit. Kita dibutuhkan. Pada saat pandemi ini ada, kita menjadi pendoa, penolong,
bahkan merawat mereka. Sebuah STT katakan semuanya terjangkit akan virus corona. Tetapi saya yakin ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan. Untuk apa? Mereka bisa bersaksi. Untuk apa? Mereka bisa mendoakan karena sama-sama terkena virus corona. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Keempat tadi berdoa, di mana 2-3 orang berkumpul, kuasa Tuhan ada tengah kita karena Tuhan hadir. Maka apapun persoalan, apapun penyakit kita, pasti kita mendapat pertolongan. Yang kelima, yang menjadi kesimpulan, percayalah bahwa Tuhan tidak jauh dari engkau. Tuhan menyertai kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan di siang hari ini membekali kita, memberkati kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini, kalau kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam keadaan Indonesia yang menghadapi COVID-19 ini, kami tidak panik. Karena Tuhan sudah berbicara ke atas kami. Karena Tuhan sudah menolong kami. Kami yakin Tuhan, kami tidak menyalahkan siapa penyebabnya. Kami tidak mencari kambing hitamnya. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan akan kepedulian bangsa dan negara, bahkan rakyat yang menderita COVID-19. Biarkan kami boleh ambil bagian. Kami boleh ambil bagian sehingga gereja menjadi berkat. Kami boleh ambil bagian bahwa kami peduli mendoakan mereka. Kami boleh ambil bagian karena kami adalah orang yang telah Tuhan pilih. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya akan berakhirnya COVID-19 ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, TPR Roy tempat ini. Mereka yang berada di rumah mendengarkan firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguh. Bila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat. Berkati Bapak Yuda, Ibu Reni, Ibu Mulyani, berkati pelayanan mereka. Tuhan tumbuh kembangkan TP ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. I'll never know how much it costs to see my sin upon